Halo, perkenalkan nama saya Adelina Denita Rusli dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengenai prinsip dasar dari beberapa metode analisis yaitu AAS, FTIR, UVVs, dan juga STA. Baik, langsung saja yang pertama ada AAS atau yang kita kenal sebagai Atomic Absorption Spectroscopy, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis adakah kandungan ion atau atom logam pada suatu sampel. Untuk prinsip dasar dari AAS sendiri, metode ini memanfaatkan kemampuan atom yang terdapat pada sampel untuk menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, jadi sampel yang akan diuji ini dipaparkan oleh cahaya dengan panjang gelombang spesifik menyesuaikan dengan unsur atau atom apa yang hendak kita cari pada sampelnya. Selanjutnya, cahaya dengan panjang gelombang spesifik ini akan diserap oleh atom yang diuji, membuat elektron yang terdapat pada atom tersebut mengalami eksitasi. Jadi, eksitasi ini adalah proses naik level sebuah elektron dari kondisi energi rendah menuju kondisi energi tinggi karena mendapat suplai energi dari luar, yaitu dari cahaya yang dipaparkan tersebut. Lalu proses terakhir yang dilakukan adalah menghitung jumlah cahaya yang diserap menggunakan hukum Beer-Lambert seperti yang tertera pada presentasi. Jadi hukum ini menyatakan bahwa absorbansi atau kemampuan dari suatu atom untuk menyerap cahaya sebanding dengan koefisien absorptivitas molar, konsentrasi zat yang diuji, dan juga panjang jalur optik. Adapun langkah-langkah pengujian apabila kita ingin menggunakan metode AAS ini adalah yang pertama paling penting mempersiapkan sampel. Persiapan sampel ini tergantung juga sesuai kebutuhan kita, tergantung jenis dan kondisi sampel yang akan dianalisis. Yang kedua adalah kalibrasi instrumen, yaitu pada kalibrasi ini kita akan memilih panjang gelombang cahaya yang akan dipaparkan kepada sampel spesifik sesuai unsur yang hendak kita cari. Yang ketiga ada menyiapkan standar, yaitu menyiapkan larutan standar yang sudah kita ketahui terlebih dahulu konsentrasinya, yang nantinya akan kita gunakan sebagai kurva kalibrasi. Yang keempat adalah pengukuran larutan standar. Jadi larutan standar yang sudah kita buat, walaupun sudah diketahui konsentrasinya, juga tetap kita ukur menggunakan AAS, karena untuk agar konsistensinya dan keakuratannya terjamin. Yang kelima adalah proses pengukuran sampel, yaitu proses di mana sampel ini mengalami atomic sizer, di mana si atom ini akan disemprotkan kepada nyala api sehingga atom tersebut bisa menyerap cahaya yang ada pada api tersebut, sehingga kita bisa mengetahui nilai absorbansi dari atom logam pada sampel. Yang terakhir adalah proses analisis data, yaitu membandingkan nilai absorbansi pada sampel setelah pengujian dan kita bandingkan dengan kurva kalibrasi larutan standar yang konsentrasinya telah kita ketahui. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis AAS. Yang pertama adalah film AAS. Jadi film AAS seperti proses sebelumnya, yaitu atom yang akan diuji, atom dari sampel yang akan diuji disemprotkan pada nyala api, sehingga atom tersebut bisa menyerap cahaya dari nyala api tersebut. Yang kedua adalah graphite furnace AAS. Pada graphite furnace ini atom tidak disemprotkan pada nyala api, melainkan hanya dipanaskan di dalam suatu tungku secara bertahap. Lalu yang ketiga ada HGAFS. Metode ini hanya digunakan untuk sampel yang mengandung senyawa hidrida. Untuk membentuk gas hidrida, sampel harus direaksikan dengan senyawa NaBH4 lalu baru bisa melalui proses pemanasan. Lalu metode yang kedua ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy yang ditujukan untuk mengidentifikasi senyawa organik
bahkan gugus fungsional yang terdapat dalam senyawa kimia. Untuk prinsip dasar dari FTIR ini, cara kerjanya adalah kita akan menyediakan sumber cahaya infrared dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Gelombang cahaya dari infrared ini nantinya akan melewati komponen yang kita sebut sebagai interferometer yang bertugas untuk memisahkan dan menyatukan cahaya sehingga nantinya akan membentuk pola yang berbeda-beda. Lalu radiasi yang dipancarkan tersebut sebagiannya akan diserap oleh sampel dan sebagiannya akan dilepas sehingga nantinya akan terdeteksi oleh detektor dan akan diubah menjadi suatu spektrum dengan panjang gelombang dan peak atau puncak-puncak tertentu yang membantu kita menentukan ikatan senyawa yang ada pada sampel. Lalu terdapat dua rumus yang berkaitan dengan metode analisis FTIR, yaitu hukum Hooke yang menyatakan bahwa frekuensi radiasi yang diserap bergantung kepada kekuatan ikatan yang ada pada molekul dan massa reduksi dua atom yang bergetar. Lalu ada rumus transformasi Fourier. Rumus ini digunakan untuk merubah data interferogram menjadi bentuk spektrum yang dapat lebih mudah dipahami. Lalu untuk langkah pengujiannya sama seperti sebelumnya yaitu mempersiapkan sampel. Untuk sampel yang wujudnya padatan, hendaknya dikeringkan terlebih dahulu lalu ditumbuk halus dan dijadikan garam. Lalu untuk yang bentuk cair, sampel bisa langsung digunakan. Untuk bentuk gas, sampel dimasukkan ke dalam sel khusus dengan jendela transparan agar tetap bisa dipaparkan radiasi infrared. Lalu yang kedua ada tahap pengujian sampel sebagaimana mekanismenya telah dijelaskan pada saat prinsip dasar tadi. Lalu yang ketiga ada analisis data spektrum. Setelah dilakukan pengujian radiasi infrared yang tidak diserap oleh kakak kimia akan dideteksi oleh detektor dan diubah menjadi spektrum yang komponennya sebagaimana berikut. Sumbu X adalah angka gelombang, sumbu Y adalah persentase absorbansi. Peak atau puncak menunjukkan getaran yang dihasilkan oleh gugus fungsi spesifik. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa, setelah spektrum dianalisis, hasilnya dapat dibandingkan dan dicari pada literatur yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya ada metode analisis UV-Vis atau ultraviolet visible light spectroscopy. Adalah teknik analisis yang dapat digunakan untuk mencari tahu konsentrasi senyawa, mengidentifikasi zat, dan juga mempelajari struktur suatu molekul senyawa yang memanfaatkan gelombang dari sinar UV dan juga cahaya tampak. Lalu untuk prinsip dasar atau prinsip kerja dari UV-Vis ini sendiri adalah kita akan memanfaatkan sampel dengan sinar UV atau sinar tampak. Lalu elektron yang terdapat pada sampel ini akan menyerap energi dari sinar yang dipancarkan sehingga elektronnya akan mengalami eksitasi atau kenaikan tingkat energi. Semakin banyak elektron yang tereksitasi, maka semakin besar pula absorbansinya dan membuktikan ada lebih banyak molekul dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa konsentrasi senyawa yang terdapat pada sampel itu sangat tinggi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hukum Beer-Lambert yang telah dijelaskan juga pada saat metode analisis AKS. Lalu untuk langkah pengujian dari UV-Vis spektroskopi yang pertama adalah persiapan sampel. Untuk bentuk padatan, sampel harus diencerkan terlebih dahulu. Lalu apabila sampelnya sudah berwujud cair, maka hanya perlu menyesuaikan konsentrasi yang diperlukan. Yang kedua adalah tahap pengujian sampel. Nah, jadi sampelnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pipet yang sudah dipastikan bersih dan tidak ada gelembung di dalamnya. Baru dapat dimasukkan ke dalam instrumen. Adapun mekanisme kerjanya sebagaimana yang telah dijelaskan pada prinsip dasar UV-Vis. Lalu yang terakhir ada analisis data spektrum. Setelah tahap pengujian selesai, absorbansi akan muncul pada panjang gelombang yang ditetapkan untuk mengetahui konsentrasi sampel. Kita dapat membandingkan absorpsi sampel dengan absorpsi larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Setelah itu dapat pula digunakan hukum Beer-Lambert.
Yang terakhir ada metode analisis SPA atau simultaneous thermal analysis. Adalah metode analisis yang ditujukan untuk menganalisis perubahan massa dan kalor pada sampel saat mengalami pemanasan, pendinginan, maupun pemanasan ulang dengan tetap dikontrol terhadap kondisinya. Metode ini sebenarnya adalah gabungan dari dua metode, yaitu metode TGA atau Thermographimetric Analysis dan juga DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Lalu bagaimana prinsip dasar SPA? Karena SCA merupakan gabungan antara TGA dan DSC, saya akan menjelaskannya satu-satu dahulu. Jadi untuk TGA ini sangat berkaitan dengan perubahan massa, sehingga uji TGA ini melalui uji ini kita dapat mengetahui informasi mengenai degradasi atau dekomposisi maupun penguapan yang terjadi pada sampel. Analisis TGA ini dilakukan dengan cara memanaskan sampel secara bertahap dengan kondisi yang terus dikontrol. Lalu sekian waktu karena ada dekomposisi maka akan ada massa yang hilang. Massa yang hilang tersebut akan dicatat lalu dibuat grafik, yaitu grafik kurva hilangnya massa versus dengan perubahan suhu. Lalu untuk DSC sendiri berkaitan dengan perubahan kalor. Ketika melakukan uji ini akan diketahui informasi mengenai proses endotherm maupun exotherm sampel ketika diterapkan suhu yang berbeda. Analisis DSC dilakukan dengan membandingkan perbedaan kalor ketika sampel menyerap atau melepas panas saat diterapkan laju pemanasan yang sama. Lalu langkah pengujiannya adalah persiapan sampel. Pada analisis SPA ini, sampel harus dalam bentuk padat atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran partikel yang rata. Lalu yang kedua, untuk kita harus mengatur suhu instrumen. Yang pertama, kita harus mengukur atau mengatur laju pemanasannya. Biasanya yang digunakan yaitu 10-20 derajat Celcius per menit. Jadi kenaikan itu sebesar 10-20 derajat Celcius per menit. Selanjutnya kita harus mengatur suhu maksimum yang akan diberikan sesuai dengan jenis sampel yang diamati. Yang ketiga ada pengujian SPA. Mekanisme pengujian SPA yang terdiri atas uji TGA dan uji DSC sama seperti pada prinsip dasarnya. Dan ketika kita menganalisis TGA, maka yang kita amati dan catat adalah perubahan massa. Sedangkan saat DSC, berarti yang kita amati dan kita catat adalah perubahan kalornya. Mungkin sekian presentasi dari saya, berikut adalah referensinya. Terima kasih.